Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teddy Hadinata. Di sini saya akan menjelaskan 15 rumus-rumus Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Langsung saja kita ke rumus yang pertama, yaitu ada rumus sum. Rumus sum adalah rumus untuk menjumlahkan angka-angka dalam suatu urutan. Nah, untuk pengerjaannya kita lihat di sini sudah ada tabel nama siswa dan nilai. Di sini saya akan menjumlahkan nilai siswa. Untuk rumusnya kita ketik sama dengan sum kurung buka lalu blok tabel nilai, lalu enter. Nah, dari sini kita sudah tahu ya jumlah dari nilai siswa-siswa tersebut, yaitu 606. Baik, selanjutnya rumus yang kedua yaitu fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Nah, untuk fungsi ini hampir mirip dengan fungsi sum. Bedanya sum itu untuk menjumlahkan suatu data, sedangkan count untuk menghitung banyaknya data pada range. Nah, untuk rumusnya kita jalankan seperti ini. Sebelumnya di sini sudah ada tabel nama siswa beserta nilainya. Untuk di sini saya akan menghitung banyaknya siswa di sini. Baik, kita lanjut. Untuk rumusnya sama dengan count kurung buka. Di sini untuk bloknya bebas ya. Saya di sini untuk bloknya di kolom nilai. Saya blok di sini, lalu enter. Nah, di sini sudah ketahuan jumlah siswanya ada berapa. Baik, rumus selanjutnya. Untuk rumus selanjutnya yaitu fungsi average. Fungsi average ini digunakan untuk menjumlahkan nilai rata-rata pada sebuah data. Untuk di sini saya akan menemukan nilai rata-rata dari siswa-siswa dalam tabel ini. Untuk penggunaan rumusnya yaitu sama dengan average lalu kurung buka lalu blok lalu kita enter. Nah, untuk nilai rata-rata seluruh siswanya bisa dilihat dari sini. Baik, selanjutnya. Baik, untuk rumus selanjutnya yaitu fungsi if. If adalah fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Nah, di sini kita sudah dihadapkan oleh tabel-tabel yang mana kita akan menentukan predikat berdasarkan nilai pada siswa-siswa ini. Dengan keterangan jika nilai 90 sampai dengan 100, maka predikatnya A. Jika nilai 61 sampai dengan 89, maka predikatnya B. Untuk nilai 0 atau 0 sama dengan 6 sampai dengan 60, maka predikatnya C. Nah, untuk rumusnya kita perhatikan seperti ini. Sama dengan if kurung buka lalu blok sel yang akan kita cari predikatnya lebih besar atau sama dengan
90, maka predikatnya A. Lalu titik koma lagi. Lanjut, if kurung buka sel tadi D4 lebih besar atau sama dengan 61, maka nilainya adalah B. Dan jika lebih kecil dari 61, nilainya adalah C. Kurung tutup lalu enter. Di sini digas saja. Nah, ini sudah kelihatan ya untuk predikatnya. Untuk nilai 90 yaitu predikatnya A. Nah, untuk di sini kita copy saja ke bawah. Nah, sudah kelihatan. Untuk nilai 90 yaitu A. Untuk kurang dari 90 yaitu B. Untuk nilai 60 C. Nah, baik, untuk rumus selanjutnya. Yaitu fungsi sum if. Sum if adalah fungsi turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini kita sudah dihadapkan dengan tabel nilai, jenis kelamin, dan nama-nama para siswa. Di sini saya akan mencari total nilai dari kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, untuk rumusnya sama dengan kurung buka sum if sama dengan sum if kurung buka, kita blok range jenis kelaminnya, lalu titik koma, tanda kutip, kriterianya kita masukkan laki-laki karena saya akan mencari total nilai laki-laki. Selanjutnya titik koma, lalu blok pada range nilai. Lanjut, kita enter. Nah, di sini sudah kita lihat total dari nilai pada siswa laki-laki di tabel ini, yaitu 406. Nah, di total nilai perempuan pun juga sama dengan sum if kurung buka range jenis kelamin, lalu titik koma, tanda kutip, perempuan, tanda kutip, titik koma, blok tabel nilai, lalu enter. Nah, ini total nilai perempuan yang ada di tabel ini. Baik, untuk rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya yaitu rumus COUNTIF. COUNTIF merupakan turunan dari fungsi count, di mana COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ada tabel-tabelnya ya. Di sini saya akan mencari jumlah banyaknya siswa laki-laki. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut.
untuk rumusnya yaitu sama dengan lalu count if, lalu blok tabel jenis kelamin, lalu titik koma, lalu pilih kriterianya yaitu laki-laki, karena saya akan mengambil atau menemukan jumlah siswa laki-laki. Lalu enter. Nah, di sini sudah ketahuan ya jumlah siswa, banyaknya siswa laki-laki itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah benar. Baik, untuk perempuan juga pun sama seperti yang tadi, rumusnya tidak beda jauh. Hanya saja untuk kriterianya kita pilih perempuan karena kita akan mengambil atau mencari tahu jumlah banyaknya siswa perempuan, seperti contoh di video ini. Nah, sudah ketahuan jumlahnya kan. Untuk rumus selanjutnya, baik, untuk rumus selanjutnya yaitu rumus proper. Nah, untuk rumus proper ini digunakan untuk membuat sebuah teks atau kalimat di huruf awal menjadi kalimat besar atau kapital. Nah, di sini saya sudah ada sebuah teks ya, yaitu nama saya sendiri. Di sini hurufnya kecil semua. Di sini saya akan membuat kalimat awalnya yaitu menjadi huruf besar dengan menggunakan rumus proper ini. Untuk rumusnya proper, kurung buka, lalu pilih teksnya, lalu enter. Nah, sudah kelihatan hasilnya di sini. Huruf awalnya itu menjadi huruf besar dan huruf setelahnya itu tetap menjadi huruf kecil. Baik, untuk rumus selanjutnya. Untuk rumus selanjutnya yaitu rumus upper. Rumus upper ini digunakan untuk membuat suatu teks atau kalimat menjadi huruf kapital semua. Nah, di sini saya sudah ada contoh kalimat nama saya sendiri ya. Untuk penggunaan rumusnya itu sama dengan lalu upper kurung buka, lalu pilih teksnya, lalu enter. Nah, sudah kelihatan hasilnya di sini. Hurufnya berubah menjadi huruf kapital seluruhnya. Nah, untuk rumus selanjutnya, yaitu rumus lower. Rumus lower ini berkebalikan dengan rumus upper tadi. Rumus lower digunakan untuk membuat suatu teks atau kalimat menjadi huruf kecil. Untuk rumusnya sebagai berikut. Itu sama dengan lalu lower, kurung buka, lalu blok kalimatnya, lalu di enter. Nah, ini sudah kelihatannya hasilnya hurufnya menjadi kecil semua. Untuk rumus selanjutnya yaitu fungsi left. Left merupakan fungsi teks pada Excel, di mana left digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dari sisi kiri. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa karakter dari sisi kiri. Untuk rumusnya yaitu sama dengan left membuka, lalu pilih teksnya, lalu kita
kita masukkan berapa karakter yang akan kita pilih dari sisi kiri. Di sini saya akan mengambil 3 karakter, lalu enter. Nah, ini sudah ada ya hasilnya, 3 karakter dari kata Indonesia, yaitu IND. Untuk rumus selanjutnya yaitu ada fungsi mid. Nah, untuk rumus mid ini tidak beda jauh dengan fungsi lab yang tadi ya. Bedanya di sini fungsi mid ini itu mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah. Untuk rumusnya sama dengan mid kurung buka, lalu kita pilih teksnya. Nah, untuk start number ini kita pilih ya, kita mengambil dimulai dari huruf dari nomor berapa. Di sini saya akan mengambil start number dari huruf keempat. Lalu number charge-nya kita akan mengambil berapa karakter nih. Di sini saya akan mengambil 3 karakter, lalu enter. Nah, sudah kelihatan ya hasilnya. Untuk rumus selanjutnya yaitu ada fungsi ray. Fungsi ray ini juga tidak jauh beda. Yang membedakannya yaitu fungsi ray ini mengambil beberapa karakter dari sisi kanan. Untuk rumusnya masih sama dengan ray kurung buka, pilih teksnya, titik koma, masukkan number charge-nya. Di sini saya akan mengambil 3 karakter, lalu enter. Nah, ini sudah benar ya hasilnya, mengambil dari sisi kanan 3 karakter. Untuk rumus selanjutnya yaitu ada rumus len. Untuk rumus len ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah karakter dari suatu teks. Nah, di sini sudah ada teksnya ya. Saya akan menghitung jumlah karakternya di sini ada berapa. Untuk rumusnya len kurung buka, lalu pilih teksnya, lalu enter. Nah, sudah kelihatan hasilnya yaitu 9 karakter. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah sesuai ya untuk hasilnya. Untuk rumus selanjutnya yaitu rumus round. Round ini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Nah, di sini sudah ada contoh angkanya ya. Ada 15,675. Untuk rumusnya itu round kurung buka, pilih numbernya, titik koma, lalu kita akan mengambil berapa angka nih di belakang komanya. Di sini saya akan mengambil 2 angka di belakang koma. Ketik 2, lalu enter. Nah, ini hasilnya ya yang sudah dibulatkan, mengambil 2 angka dari sini, dari belakang koma. Hasilnya 15,68. Untuk rumus selanjutnya yaitu rumus terakhir, yaitu ada rumus concatenate. Untuk rumus ini digunakan untuk menyatukan suatu teks dengan teks yang lainnya. Nah, di sini sudah ada contoh ya teksnya, yaitu ada 3 teks, Mandiri Jaya Abadi. Di sini saya akan menyatukan teks dari ketiga ini. Untuk rumusnya sama dengan
pencet nih, lalu kurung buka, pilih teks pertamanya, lalu titik koma, pilih teks selanjutnya, lalu titik koma. Nah, untuk pemilihan teks ini bisa lebih ya, bebas, bisa lebih dari 3 juga. Nah, untuk teks ketiganya pilih, lalu enter. Nah, sudah kelihatan ya hasilnya untuk penyatuan teksnya Mandiri Jaya Abadi. Nah, sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.